wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya, halo teman-temanku, perkenalkan, namaku Mas Faatin Puan. Aku mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM B91219109. Pada konten kali ini, dalam beberapa menit ke depan, aku akan menyampaikan kepada kalian tentang kajian Islam dengan tema Islam, Iman, dan Ihsan. Materi ini dikutip dari Jurnal Intelektual, Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, volume 9, nomor 1, yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Nur Hadi dengan judul Islam, Iman, dan Ihsan dalam kitab Matan Arba'in Nawawi, studi materi pembelajaran pendidikan Islam dalam perspektif hadis Nabi SAW. Teman-temanku sekalian, sebagai seorang muslim, tentu kata Islam, iman, dan ihsan ini adalah materi pokok yang wajib kita ketahui, karena ketiganya merupakan tingkatan yang menjadi dasar dalam agama Islam sendiri. Ketiganya juga memiliki rukun-rukun sebagai pembangunnya. Jika dilihat dari pengertiannya sendiri, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad telah menjelaskan dengan secara baik, secara rinci tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ketika itu kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW. Suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan mengenakan baju putih yang sangat bersih dan rambut yang sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas setelah perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi yang mengenal beliau. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Muhammad. Seraya orang itu berkata, 'Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam.' Maka bersabdalah Rasulullah SAW, 'Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu.' Kemudian dia berkata, 'Anda benar.' Sahabatmu terheran karena orang ini yang menanyakan kepada Rasulullah, namun dia juga membenarkan dari jawaban Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya lagi, 'Beritahu aku tentang iman.' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk.' Kemudian dia berkata lagi, 'Anda benar.' Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, 'Beritahu aku tentang apa itu ihsan.' Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, 'Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau.' Dari penggalan hadis ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan secara rinci tentang arti dari Islam, iman, dan ihsan itu sendiri. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan yang tampak secara lahir dan punya 5 rukun, yaitu diantaranya tadi yang telah disebutkan, yang berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, jika keduanya, yaitu Islam dan iman ini berdiri sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya sendiri. Tiga konsep itu, yaitu Islam, iman, dan ihsan, telah menjadi pokok ajaran dalam agama ini. Dan ketiganya ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Teman-temanku sekalian, Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui oleh Allah SWT. Sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar berakidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam sendiri dilakukan secara ihsan sebagai upaya pendekatan diri dan alat ukur keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan ini, maka Islam tidak akan sah jika tidak disertai oleh iman, dan iman sendiri tidak akan sempurna tanpa adanya ihsan. Dan begitu pula sebaliknya, ihsan akan sangat mustahil tanpa adanya keimanan, dan keimanan tidak akan terwujud tanpa adanya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan selamat jumpa di konten selanjutnya.